Saya kembalikan lagi, ketika tahun 67 itu dipakai untuk merendahkan orang Tionghoa. Nah, kalau dibilang sama, pernah nggak Bapak mendengar dasar Tionghoa lu? Enggak, dasar Cina. Nah, itulah yang menyakitkan kami. Anything related. Jadi bulinya, Pak. Ada nggak catatan dari Prof. Peter, orang Tionghoa datang dari Tiongkok masuk ke Indonesia? Sebenarnya sangat lama sekali ya. Pak Helmi sendiri dari Palembang. Dan Palembang adalah situs dari diaspora pertama dari Tiongkok. Kita bisa lihat itu di wajah dan DNA orang Palembang. Kayak saya. Ya. Jangan salah loh, saya itu Tan. Engkau saya Tantowi. juga. Ini episode yang luar biasa saya pikir ya. Saya kedatangan bukan satu tamu hebat tapi dua tamu hebat. Yang pertama kembali diskusi dengan saya, terima kasih Prof. Peter Carey. Thank you, sir. Terima kasih. Satu keistimewaan bagi saya. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ini bule Jawa. Beliau adalah historian terkemuka yang dimiliki Indonesia saya pikir ya. Sangat pengetahuannya sangat luas. Dan yang kedua ini juga istimewa. Saya pikir profesor. Sebenarnya profesor tapi dia menyembunyikan keprofesorannya. Lembunyi. Profesor Gadungan. Pak Uday Halim. Terima kasih. Juga seorang historian terutama tentang Tionghoa. Pak, saya mulai dari Bapak. Apa beda? Banyak orang kalau kita nyebut Cina itu ada konotasi merendahkan gitu. Saya pernah ditegur Pak. Kadang-kadang kita kebiasaan ya. Dia bilang harus Tionghoa atau China. Kenapa begitu Pak? Oke, boleh saya cerita agak sedikit panjang. Boleh. Kita cerita panjang. Kita usah batasi panjang dan lebar ya. Iya. Jadi memang kami lahir itu dengan sebutan Tionghoa. Jadi kata Cina itu sebetulnya kata Cina. Kalau sekarang sudah dikotomi itu sudah selesai ya, Cina atau Tionghoa ya. Tapi historically kata Cina itu sengaja ditekankan yaitu ketika dikeluarkannya Impres 1967. Zaman Pak Soeharto yang mengganti kata Tionghoa menjadi Cina dengan alasan yang sebetulnya tujuannya seolah-olah mengangkat kepercayaan diri orang lokal tapi dengan membuli orang Tionghoa. Jadi itulah yang membuat orang-orang Tionghoa merasakan bahwa there is nothing wrong with the word when you say Cina atau Tionghoa, tetapi karena konotasi yang dipakai yaitu untuk merendahkan kami. Nah itu sebetulnya penyebab. Tapi tanggal 12 Maret 2014 sebetulnya secara resmi pemerintah yaitu SBY waktu itu SBY mencabut itu. Oh bukan zaman Gus Dur ya Pak? Ada beberapa era. Waktu zaman Gus Dur itu kasusnya adalah tentang pemberangusan budaya. Oke, lalu Gus Dur yang mencabut. Tapi penggunaan kata Cina itu yang sebetulnya menoreh luka yang dalam buat kami. Karena begini Pak, saya sering katakan, kalau bilang sama, kami tidak keberatan pacar Cina, kue Cina, mobil Cina, motor Cina. Ya. Masa motor Tionghoa ya kan? Ya, karena gini, kata Tionghoa itu punya sejarah sendiri dan hanya digunakan di Indonesia sebetulnya Pak. Yang merujuk kepada kami komunitas orang-orang yang berasal dari Tiongkok, lahir di Indonesia. Nah, jadi kata Tionghoa itu tidak dipakai di negara lain. Dan itu sebenarnya asalnya dari dialek Hokkien. Ya, dari Tiongkok bagian selatan, yaitu Minnan. Nah, saya kembalikan lagi, ketika tahun 67 itu dipakai untuk merendahkan orang Tionghoa. Nah, kalau dibilang sama, pernah nggak Bapak mendengar dasar Tionghoa lu? Enggak, dasar Cina. Nah, itulah yang menyakitkan kami. Anything related. Jadi bulinya Pak. Ini masalah apa ya? Nilai rasa dari sebuah kata ya Pak? Jadi konotasi Pak. Konotasi. Jadi kata itu saya katakan bahwa kata itu tidak punya implikasi apa-apa kalau pecinan Cina gitu. Tetapi dalam sejarahnya kan apa-apa aja ada asal Cina lo gitu. Nah, dan saya secara linguis sebetulnya latar belakang saya penekanannya itu pun ya kan kalau bilang motor Cina kan, tapi Cina itu ya itu yang membuat keterlukaan. Ini ke orang ya Pak ya?
Anything related terhadap orang, budaya atau apa ya, orang terutama yang membuat. Tetapi yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa dikotomi itu sudah selesai dan pemerintah secara resmi, saya pikir resmi juga ya mencabut penggunaan kata itu karena ada 3 yang menjadi alasan. Pertama yaitu melukai sesama anak bangsa. Kedua adalah bahwa undang-undang dasar kita juga yaitu tidak memperbolehkan adanya penghinaan atau memberikan hak asasi manusia. Dan yang ketiganya adalah bahwa ya itu merendahkan dengan konotasi yang negatif. Cuma itu aja, Pak. Saya ke Prof. Peter. Mungkin ada perspektif lain tentang mungkin bisa diceritakan kapan sih? Ada nggak catatan dari Prof. Peter orang Tionghoa datang dari Tiongkok masuk ke Indonesia? Sebenarnya sangat lama sekali ya. Pak Helmi sendiri dari Palembang. Dan Palembang adalah situs dari diaspora pertama dari Tiongkok. Diaspora pada zaman Tang dinasti ya. Jadi cukup lama sekali, abad 9, abad 10 sudah ada diaspora yang berarti sekali di Palembang dan kita bisa lihat itu di wajah dan DNA orang Palembang. Kayak saya. Ya. Jangan salah loh, saya itu Tan. Engkau saya Tantowi. Juga. Pasti ada Pak, pasti ada. Oke. Dan sebenarnya kita hidup di dalam satu Nusantara ya, it's an archipelago ya. Kita tidak hidup di Jepang atau di Bhutan atau di Nepal atau di Upper Burma. Kita hidup di yang Denis Lombard pernah bilang itu le Carrefour Javanais, tempat simpang siur, tempat yang persimpangan ya, simpangan dari Asia. Dan sebenarnya di sini semua bangsa datang dan bisa bermukim ya. Berasimilasi juga ya. Berasimilasi dan ada ya untuk orang Tionghoa sendiri ada ya Cina kecil, Lasem, dan di Cina kecil ini semacam cultural decompression chamber ya. Kita datang sebagai orang baru dari Tiongkok Daratan dan kita seperti disiapkan untuk ada hang, guilds, ada tempat untuk ditempatkan dan sudah disiapkan untuk jaringan supaya bisnis bisa berjalan. Dan sering ada jaringan keluarga dan juga ada jaringan untuk menyiapkan orang untuk masuk di dalam salah satu bidang ya. Dan ini ya ada satu sistem di mana orang datang dari luar lambat laun bisa diserap di dalam dunia lokal. Dan sebenarnya bagi saya peranakan abad 16, 17 atau 18 artinya seorang Tionghoa Daratan yang sampun masuk agama Islam ya sudah itu peranakan. Ya, peranakan. Sudah menjadi Muslim dan di dalam Baba Diponegoro waktu dia punya ipar Sosrodilogo dari Bojonegoro yang menaklukkan Rembang, Lasem, Tuban dan Sidoarjo. Dia pernah bilang sampun manjing agami Sedoyo ya. Sudah diserap bukan hanya dalam masyarakat tapi juga dalam kepercayaan dan kepercayaan dari Islam pada waktu itu sangat diwarnai oleh aroma Sufi. Jadi bukan Islam dari zaman modern tapi satu Islam yang cukup majemuk sekali. Dan kita lihat Wali Songo ada seorang Sunan Bonang yang Trang orang keturunan Tionghoa yang menyebar agami Islam di sini dan seorang Sunan Giri dia punya salah satu tentara bayaran semua orang Tionghoa ya. Jadi Tionghoa bukan hanya di dalam areal dagang tapi mereka diserap di dalam semua lini dari masyarakat. Menarik. Dan ya di mana-mana kita pergi, saya sering pergi ke Trowulan dan ada kuburan panjang dari di Trowulan dari pedagang Tionghoa Daratan yang datang ke sana. Kita bisa lihat ada terakota lokal dan terakota yang diimpor dari Tionghoa Daratan ya. Dan banyak ya
Pak Udaya jauh lebih pintar daripada saya mengenai Hokkien dan loan words, ya, dan ada banyak loan words, ya, dan kita bisa lihat ya seorang Cheng Ho yang datang ke sini dengan 7 pelayaran jauh, 5 dari pelayaran yang bermuara dan stop di sini di Nusantara. Mereka datang dengan ya armada majemuk sekali, ya. 2,600 orang yang dari Suzhou yang pergi dan Mahawan orang Islam yang menjadi sekretaris, ya. Dia membuat deskripsi dari semua wilayah litoral dari Asia, dan mereka datang ke sini dan yang mempersonakan saya adalah bahwa bangsa Eropa ganas kalau kita lihat foto di Malacca atau di Maluku. Belanda datang ke sini juga dengan banyak kekerasan, tapi waktu Tiong Ho datang ke sini, walaupun ini salah satu tribute mission untuk menegaskan bahwa ini adalah wilayah yang layak membayar tribute, tidak ada aroma atau bau atau ciuman dari kekerasan. Mereka datang ke sini dalam arti semacam cultural mission, ya. Dan kita bisa lihat di salah satu kelenteng di Sampo di Semarang atau ada Sampokong, ya. Sampokong, ya. Dan Gus Dur waktu dia datang ke Oxford pertama kali saya jumpa dengan beliau tahun 93 bilang pada saya bahwa saya sebenarnya keturunan dari seorang klasi yang jump ship di Surabaya dan marga saya Tan, ya. Sama. Apakah ini hayalan atau tidak? Dan ini satu kenyataan, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sesuatu yang hayalan sebab di dalam tubuh dari Majapahit ada seorang Gayatri yang kusuk agama Buddha dan menjadi bikuni selama 6 tahun terakhir dari hidup, dan seorang Hayam Wuruk yang cucu dari Gayatri yang seorang kusuk Shiva Hindu, ya, Shaivite, ya. Dan itu tidak ada masalah, seperti ya dua sisi dari satu koin, ya. Ya. Dan kita bisa melihat di inti dari Majapahit ada kuburan dari keluarga inti di areal dari di Trowulan, di kuburan, dan di atas kuburan kita bisa lihat ada beberapa nisan Islami dari abad 14 dan abad 15 yang punya lambang dari lambang Suryo dari keluarga kerajaan Majapahit. Dan bagi saya ini artinya bahwa tidak ada tidak membawa salah satu situasi di mana ini disingkirkan atau ini menjadi masalah. Dan di Chattospata, tempat di mana ada salah satu jalan simpang di alun-alun utara, ada 3 tempat untuk beribadah. Satu tempat untuk Shaivite, satu untuk Vaishnavite, dan satu untuk agama Buddha, ya. Dan mereka sejajar di areal dari Chattospata. Betapa beragamnya, ya, Indonesia dari dulu, ya. Ya, sebetulnya Pak, kalau boleh saya nambahkan tadi kan Pak Peter mengatakan Palembang. Kebetulan Pak Helmi dari Palembang. Ketika Cheng Ho datang 14 itu bacanya Changhe, ya Pak, ya. Chenghe, ya. Atau kalau karena dialek Hokkien jadi Cheng. Cheng itu Mandarin atau Hokkien, ya. Cheng Ho itu sama nggak dengan Sampokong? Oke. Jadi apakah orang yang sama? Jadi dianggapnya ada gelar namanya Sampo Taijin. Itu direlasikan pada Cheng Ho itu. Oh, ini gelar Sampokong itu adalah gelar. Jadi kalau boleh saya tadi tambahkan, dari dalam tadi Pak Peter mengatakan Mahawan adalah seorang sekretaris yang membuat notulen pelayarannya pada bulan ketiga itu. Jadi 1405 Cheng Ho pertama kali datang ke Indonesia. Dia belayar tujuannya ke Nanyang. Jadi kalau Nanyang itu pantai selatan, kalau dia belayar dari waktu itu Fuzhou, ya, ibu kota dari Hokkien,
lurus ke bawah itu pasti Pulau Jawa, Pak. Makanya kalau bilang mau ke Nanyang, kamu ikutin angin aja udah pasti sampai. Nah, sesudah itu baru mereka muter kemana-mana. Nah, khususnya untuk Palembang, Cheng Ho itu mendapat tugas dari Kaisar waktu itu, Yongle kasarnya, ya. Jadi cuti atau Yongle, dia ditugaskan untuk menangkap kepala bajak laut yang di Sungai Musi, jadi Malaka Strait di Selat Malaka. Ya. Jadi Chen Fuyi namanya itu ditangkap dan dibawa ke Nanjing. Saat itu ibu kota China itu bukan Beijing. 1421 baru dipindahkan ke Beijing di Nanjing dan dia dieksekusi. Nah, 5.000 pengikutnya itu lari ke Sungai Musi ke dalam. Ya, kalau laki-laki semua nggak pulang lagi kira-kira beranak pinak lah. Ya, itu tambahan dari saya. Jadi sengaja memang datang untuk menangkap. Jadi keturunan bajak laut tuh banyak di sana. Kata Cheng Ho juga mengutus satu orang untuk memimpin memegang apalah gitu yang di Palembang ya Pak? Dari apa yang pernah kebetulan saya pernah ditunjuk sebagai ketua Cheng Ho Society di Indonesia. Oh ya? Secara ad hoc waktu itu, ya, waktu Ibu Mari Pangestu masih jadi menteri juga 2013 itu. Nah, Cheng Ho itu banyak sekali jejak-jejaknya. Jadi saya research itu jejak Cheng Ho mulai sampai ke Pulau Buton juga saya pergi ya, dan di Sumatera itu khususnya sampai Aceh itu kan jejak-jejak Cheng Ho semua. Nah, kalau tadi Bapak bilang bahwa Cheng Ho itu karena dia bawa kira-kira 26.000 sampai 30.000 orang pasukan dan kapalnya 220 sampai 300 kapal. Yang terbesar kapalnya itu panjang 140 meter dengan lebar 61,5 lapangan bola. Itu udah kapal induk loh ya? Ya, 1,5 lapangan bola. Dan yang dia bawakan silk dengan keramik ya. Sutra dan keramik ya. Maka dia balasnya itu dia pakai batu-batu Cina. Makanya kalau Bapak lihat dimanapun bertebaran itu batu-batu yang dibawa dari Tiongkok itu batu granit sebetulnya ya. Nah, di Palembang misalnya di dekat Ampera itu kan ada kelenteng tua di situ. Ya, itu di salah satu 10 Ulu dan saya itu tempat riset saya juga. Nah, itu kelenteng itu cukup tua, Pak, abad 16. Dan di situ banyak sekali batu-batu. Saya sempat marah Pak Peter. Dia ganti semua diangkat, di kelenteng diganti sama keramik lebih bagus. Tahu nggak Anda kalau dipakai batu Cina ini supaya ribuan tahun. Kalau keramik kan batu jadi lantai kayak cobblestone gitu ya? Ya. Tapi dia lebih slab ya. Lebih slab, lebih besar. Ya, kalau cobblestone kan nggak rata ya. Nah, jadi itu di setiap tempat. Karena ketika Cheng Ho berlayar, dia membawa segala macam orang, Pak. Mulai dari interpreter, ahli agama, termasuk orang-orang Arab juga. Karena kan gini, orang Arab itu kan ahli dalam astronomi. Dia lihat bintang. Orang Chinese lihat bulan. Ya kalau gelap di jalan di gurun, tapi perhitungan memang orang Arab perhitungan bulan lebih bagus. Ya, nah tahun Hijrah itu, nah itu kan bulan perhitungan bulan, makanya setiap tahun tuh lebih maju 11 tahun Pak. Kalau tahun Arab ya, makanya Lebaran maju 11 tahun. Ya, jadi setiap tempat Cheng Ho mendarat itu pasti ada orang-orang yang ditinggal Pak, termasuk yang Cina Benteng. Karena Bapak Cina Benteng ini? Ya karena saya lahir di Tangerang dan orang Cina, jadi ya Ciben itu Cina Benteng, Ciben. Ya, cuma yang orang bilang kok lu nggak Hitachi katanya, hitam tapi Cina. Nah, kata-kata Cina dalam konteks ini tidak bersifat bullying. Nah itulah yang saya katakan. Karena kalau dipakai untuk sengaja konotasi itu aja. Ya, buat kami malah jadi joke. Kalau di kota ada Pachinko Pak. Ya Pachinko itu pasukan Cina Kota. Cina Kota. Itu daerahnya itu daerah racing Pak dulu. Pak. Dan macan. Itu yang tadi kita temui pada saat itu Chandra Mim itu salah satu dari Pachinko. SMA 2 Pak. Oh ya itu dekat Ricci itu. Ya. Jadi betapa colorfulnya. Pak Peter, kalau menurut Anda penduduk asli Indonesia itu suku apa atau bangsa apa ya Pak Peter? Sebenarnya kita harus ke Tengger atau ke Baduy atau ya ada suku asli yang sebenarnya seperti di negara saya ada orang Britons Celts dan mereka lambat laun disingkirkan ke areal-areal pinggiran seperti Skotlandia atau Irlandia atau Wales
dan yang menduduki areal-areal yang kaya adalah orang yang gelombang yang datang. dari Jerman seperti Anglo-Saxons, ya. Jadi dan sebenarnya yang menarik di dalam bahasa Inggris hampir tidak ada loan words dari Celtic, ya, atau dari Britain, ancient British language, ya. Jadi saya merasa sama di sini ada gelombang dari settlement, ya, dari luar, ya, dan mereka datang di dalam, ya, bertaraf-taraf dari, ya, sejak Second Ice Age, 10 juta tahun yang lalu, ya, dan mereka bermukim di sini dan selalu terbuka kepada ya permukiman baru, dan kita lihat itu, ya, Boni Triana kira-kira ya 2017 16 membuat satu DNA test Huawei, ya, dan seorang Profesor Herawati, ya, Profesor Herawati dia dan lain-lain, ada tes DNA untuk Najwa Shihab yang terang punya gelar dan nama dan aura seorang Arab, tapi sebenarnya heran tidak ada banyak DNA dari Timur Tengah, lebih banyak DNA dari area-area lain, dan seorang Grace yang mendirikan partai baru, Grace Natalia, juga agak heran, ya. Jadi jangan ya, saya sendiri membuat DNA sebab saya keturunan seorang misionaris yang cukup tersohor, William Carey, ya, dan sebenarnya ada semacam areal gelap apakah dia punya leluhur yang tidak sah, dan saya membuat DNA untuk mendukung marga Carey, ya. Dan heran seperti Pak Udaya sendiri ada 5% dari Korea, saya punya hampir 40% dari 3% Korea. Ya, dari Jerman, ya. Berapa persen? Dari Jerman sebab ya leluhur saya sebenarnya mengungsi dari Jerman ke areal dari West Midlands pada abad 14-15 waktu ada Black Death, ya. Dan mereka cari suaka di tempat yang lebih aman. Ya. Jadi who do we think we are, ya? Ada banyak gelombang dan ada banyak yang bisa datang, dan sebenarnya itu inti dari kemajemukan, adalah inti dari the genius of a society. Kalau kita lihat Jerman, areal di mana Jerman yang paling ujung tombak dari arus dari unification of Germany, ya. Dan itu areal yang paling miskin di areal Baltic, ya. Prussia, East Prussia, the sandpit of Europe, ya. Dan mereka bisa bergerak yang begitu hebat sebab ini terbuka pada abad 18. Ya, keluarga dari ibu saya orang Skotlandia, Ramsay dari areal Aberdeen dari East Scotland, welcome di Prussia. Sebagai orang Katolik, ada kira-kira 50,000 yang mengungsi ke sana dan bisa menjadi orang tersohor seperti Marshall Keith, seorang perwira tinggi dari Frederick the Great, dan mereka bisa bermukim dan diserap di dalam dunia dari masyarakat lokal, asal mereka tidak membangkang terhadap Frederick the Great. Frederick the Great seorang sinik, ya. Dia tidak mementingkan agama, tidak mementingkan etnis, asal orang datang bisa ada guna. Ada kontribusi. Jadi orang Yahudi datang, orang Armenia datang, orang dari luar, dan semua diserap di dalam satu masyarakat yang pada abad 19 menjadi ujung tombak dari sistem dari unification of Germany, ya. Dan ini bagi saya kemajemukan, ada kehebatan, ya. Dan ini saya sangat senang di sini sebab mereka tidak berpatri kepada satu etnisitas, tidak berpatri kepada satu agama, dan mereka betul-betul, saya bisa melihat di dalam gerak-gerik dan firasat dari orang Indonesia, mereka betul-betul terbuka dan bisa, their
aware kita di dalam satu kemajemukan. Kecuali ada mungkin segelintir oknum barangkali Pak. Sebetulnya, jadi sebenarnya Indonesia ini harusnya menjadi contoh dunia kan. Belum lagi dengan filsafat kita Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kenyataannya dengan 700 sekian etnis, kemudian bahasanya juga. Tapi makanya saya cuma mengatakan bahwa kami kebetulan lahir menjadi orang dari suku. Saya katakan suku karena memang etnisitas itu berkembang. Dan udah sulit mencari yang pure rasanya. I'm against purity, Pak. Jadi saya punya teori bahwa DNA tidak ada yang tunggal, Pak. Culture is a collective behaviors of human being. Jadi nggak berdiri sendiri, Pak. Culture itu selalu ada mix interaktif. Makanya konsep kalau menjadi Indonesia harus asli, I challenge, Pak. Aslinya tuh siapa? Nah, makanya tadi Bapak katakan secara etnisitas kita Austronesia. Juga out of Taiwan, out of Yunan juga. Dan kalau nggak banyak teori yang mengatakan orang Indonesia itu berasal dari Yunan. Nah, apalagi kalau dibilang disuruh lebih dekat mana. Nah, jadi itu sampai sekarang contoh yang paling mudah adalah begini, Pak. Kalau ada bayi di Indonesia yang lahir, ada tembong birunya, Chinese blood. Dibilang Mongolian spot. Jadi denying kenyataan kalau sebetulnya menjadi Indonesia itu bukan karena ras, agama atau sukunya, tapi saya sebagai pegiat kebangsaan, how you feel. Saya boleh kutip kata bijak dari Ki Hajar Dewantara. Untuk menjadi Indonesia tidak peduli apakah darahmu darah Indo, darah Cina atau darah apapun yang mengalir, tapi apa yang kau rasakan. Jadi penting sekali menggarisbawakan keindonesiaan itu. Kalau kita selamanya mengatakan harus asli, I challenge. Saya periksa DNA saya, Pak. Saya punya DNA saya. Leluhur saya masih tercatat ada di Tiongkok. Tapi saya periksa DNA saya, 75% Southern China dengan spektrum Southeast Asia. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaysia, dan Vietnam tentu saja. Campak. Dan 3% Korea. Lalu 22% Northern China. Jadi ada Mongol, ada Manchu. Ya. Nah, karena memang gini, Pak, kalau kita bicara tentang manusia kehidupan, perkawinan zaman dulu kan nggak pakai penghulu, Pak. Just based on biological need. Jadi kalau orang merantau kemana saja, makanya kita hanya di seluruh dunia hanya negara kita yang punya orang hutan, Pak. Mungkin imigran dari mana kawin di hutan dengan spesies yang mirip-mirip, makanya orang hutan. Ini jauh, Pak ya. Jadi pengertiannya adalah bahwa kalau itu sudah usang pemikiran harus asli itu. Dalam beberapa Zoom seminar saya tentang kebangsaan. Sekarang kami berdua pernah meriset juga tentang makamnya orang yang memberikan nama Indonesia. Maaf ya. Siapa? James Richardson Logan. Nah, dia seorang Scotland. Jadi kata Indonesia pun baru diketemukan 1850. Sebenarnya 1849 yang kita juga visited George Windsor Earl, gurunya. 1849 orang Inggris yang kebetulan dia lawyer dan dia juga ngerti tentang dia mengatakan dia nggak mau menyebut bahwa kita itu that is Indies. Orang Inggris mengatakannya adalah the Indian Archipelago. Nah, lalu dia mempunyai sebuah notion, sebuah idea bahwa ini lebih tepat dikatakan Indonesia atau Melayunesia. Tetapi kemudian dia nggak pakai lagi sampai pengikutnya yang berikut yaitu orang Scotland, dia James Richardson Logan ini yang namanya diabadikan di Penang. Dia sebagai warga kehormatan Penang, tapi dialah yang memberikan nama kita, Pak. Jadi nama Indonesia lahir di sebuah buku. Saya kebetulan cari bukunya dapat, Pak. Kopi udah berapa kali itu. Di volume keempat di East Asia and the Indian Archipelago yang ditulis jurnalnya oleh James Richardson Logan, halaman 251. Di halaman 77 gurunya ini George Windsor Earl mengatakan dua nama tadi, tapi kemudian oleh James Richardson Logan
diambil keputusan bahwa yang paling tepat adalah Indonesia. Indo yang berarti India, Nesia kepulauan. Dan lahirnya di footnote, Pak. Footnote. Oke, halaman 254 di buku itu. Jadi kata Indonesia pun bukan asli. Nah, kalau kita bicara harus asli, pengertiannya asli itu apa, Pak? Tadi bilang etnisitas, berarti yang mana etnis yang paling asli? Apakah mayoritas? Itu juga kan nggak asli. Nah, sebetulnya kalau mau bilang DNA yang lebih kaya sebetulnya yang ada di timur, Pak. Oke, saudara-saudara kita di Papua, Maluku, ya, mereka lebih pure kalau mau dibilang puritasnya, kadar ya, kita nggak bilang 100%-nya ya. Nah, jadi kan kalau menurut saya itu adalah sebuah anomali yang sifatnya berkebalikan gitu. Nah, kalau bicara tentang agama, maaf lagi. Kenapa kita musuhi yang aliran kepercayaan? Aliran kepercayaan itu kan setua peradaban ya, Pak. Nah, jadi kita tuh masuk pada sebuah paradoks sebetulnya. Jadi saya sering mengatakan menjadi Indonesia cukup kita pakai kata bijak dari pendiri bangsa kita. Apa yang kau rasakan? Sebagai saya dituakan karena usia saya ada 70 lebih di diaspora Australia, saya sering mengatakan banyak kawan-kawan saya sudah jadi warga negara asing. Tapi kalau ditanya, kamu dari mana? Saya orang Indonesia. Jadi ada perubahan status warga negara. Sekarang kewarganegaraan itu gampang kok, Pak. It's not. Jadi perasaan ini udah beda, Pak. Makanya itu yang saya katakan. Saya bulan Juni, saya sekalian diundang Xiamen University. Saya jadi pembicara di 2 tempat, di University dan di Museum Overseas Chinese. Lalu kami kunjungi komunitas Tionghoa yang mereka kena sebuah peraturan yang saat itu sangat rancu tindakannya, yaitu keluarnya PP 10 tahun 1959. Jadi itu dikeluarkan adalah bahwa ketika Indonesia merdeka, ini kan orang-orang Tionghoa agak samar. Apakah mereka menjadi Indonesia atau tetap warga negara asing? Sedangkan di Tiongkok sendiri juga kan sedang kacau balau. Nah, sehingga ada beberapa tokoh-tokoh Tionghoa yang mengatakan kami yang ada di Indonesia tetap menjadi Indonesia. Itulah tahun 1932 seorang tokoh Tionghoa bernama Lim Kun Hian. Dia yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia dan beliau adalah mentornya Abdurrahman Baswedan, A.R. Baswedan yang diangkat menjadi pahlawan yang mendirikan Partai Arab Tionghoa tahun 1934. Nah, jadi dia mengatakan bahwa kami orang-orang Tionghoa yang ada di waktu itu India Belanda ya, belum ada Indonesia. Nah, itu mau menjadi Indonesia. Nah, itulah sehingga diputuskan ada 2 kewarganegaraan. Sampai 1955 ketika KAA Chow Enlai itu datang lalu bagaimana mensolusikan 1959 maka dibilang PP 10. Peraturan pemerintah yang nomor 10 yang hanya memperbolehkan 1 warga negara. Tujuannya baik, artinya oke, kalau mau menjadi Indonesia ya sudah tanggalkan. Tapi pada prakteknya adalah orang-orang kan gini, yang memilih menjadi warga negara Indonesia maka tidak boleh tinggal di daerah-daerah yang kecamatan atau ke bawah. Mungkin tujuannya adalah karena tidak ada kantor imigrasi. Tapi pada prakteknya semua orang Tionghoa yang tinggal di kampung di mana tergantung siapa pimpinan daerahnya diusir secara paksa. Nah, saya ketemukan warga-warga yang itu yang dari bayi dibawa yang dia juga nggak bisa ngomong, yang ibunya orang Jawa yang kawin campur segala. Cuma karena memang orang Tionghoa kan sama dengan suku-suku yang sebagian juga paternal kan, jadi ikut marga orang tua bapaknya. Nah, itu mereka ke sana. Tapi walaupun jadi warga negara Tiongkok, kalau mendengar mereka menyanyi lagu Indonesia sampai detik ini terharu, Pak. Saya sendiri ikut menangis. Nah, itu saya rasakan getaran artinya kebangsaan. Kami juga setiap 17-an kami merayakan di luar negeri. Nah, saya sering mengatakan bahwa kita harus berhenti ya mengkambing hitamkan etnis lain, orang lain yang sukses. Sebetulnya saya boleh mengutip kata bijak dari founding father kita. Kita sudah merdeka, tapi kita belum memerdekakan pikiran kita. Jadi inferiority kompleks kita itulah orang minder.
kan sering kita belajar buruk rupa cermin dibelah. Ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan paling besar di Indonesia. Dan ini yang digunakan sebetulnya memang warisan dari Belanda. Toh kalau mau jujur Pak, makanya saya buat 2 museum. Yang pertama Museum Benteng Heritage di Tangerang. Yang kedua di Rembang. Yaitu dengan jalur sejarah. Tangerang dengan Rembang itu dihubungkan dengan satu peristiwa tragedi yang menyedihkan. Ketika orang Tionghoa di Batavia dibantai oleh Belanda. Nah, 1740. Jadi 10 Oktober 1740, 10.000 orang Tionghoa di Batavia dibantai oleh Belanda. Karena orang Belanda ini paling takut dengan orang-orang yang berani. Lalu kemudian mereka, karena mungkin secara kultural orang-orang Tionghoa itu orang-orang komunal. Mereka bikin asosiasi, entah marga atau dari kelenteng. Nah, jadi mereka punya kekuatan untuk bersatu. Maka itulah kenapa, maaf kalau kita mau bicara jujur, ya di Tangerang ada benteng Tangerang itu dijaga, makanya ada benteng Makassar, yaitu taklukan Belanda dari Makassar. Di Jakarta kan ada Kampung Bali, Kampung Melayu, Kampung ya. Nah, justru kita itu dari jejak Belanda itu diadu domba semuanya. Sebetulnya Pak, kalau Pak Helmi kan sering ke Belanda. Kita dari Belanda mau ke 1 jam aja udah kita ke Antwerpen, udah ke Belgia, 4 jam aja sudah ke Jerman, 4-5 jam udah ke bawah kita ke Perancis. Jadi kalau kita berpikir kembali, kok kenapa ya negara kita yang begitu besar bisa dijajah sama segelintir. Nah, dari situ sebetulnya adalah harusnya jadi kekuatan kita. Ya, kalau kami orang Tionghoa sering diingatkan pada kebijakan, kata-kata bijak. Orang pintar adalah orang bijak adalah orang yang mau belajar dari pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain. Orang pintar yang hanya mau belajar dari pengalaman diri sendiri. Tapi orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi sejak itulah bahwa Belanda membuat segregasi. Dan tadi Pak Peter sudah prologkan tentang bagaimana orang Tionghoa. Kan gini, pengertian kata peranakan itu bermetamorfosa sejalan dengan sejarah. Yang pertama, orang Tionghoa, orang dari Tiongkok, tak mau dikatakan orang Cina, karena kami selalu mengatakan kalau refer sama orang Tionghoa, kami ini Tenglang. Orang dari Tang Dynasty. Karena memang bukti-bukti yang ada di sini tadi Pak Peter sudah mengatakan Tang Dynasty. Dan banyak, waktu saya ke Xiamen Pak, saya bawa kartu ceki Pak. Kartu ceki sudah menjadi Indonesia, di sana sudah punah. Oh, padahal tulisannya itu ada, kalau di Jerman Goban, kalau Goban nyambung ya, 50.000 ya. Oke. Nah, itu mereka kaget, loh ini di Indonesia masih ada. Di Padang menjadi permainan tradisional. Di Jawa, apalagi di Bali ada turnamennya. Ya, di Jakarta, ya, nah itu sudah menjadi Indonesia. Makanya saya lebih pada budayawan pada historian Pak. Makanya saya didampingi oleh historian. Jadi saya melihat secara konteks budaya. Karena yang saya punya satu kepercayaan, budaya tidak ber-DNA tunggal. Budaya adalah interaksi. Dan disitulah kekuatan sebuah bangsa yang kebudayaannya dijaga. Nah itu aja Pak. Jadi kalau bicara ke situ panjang sekali. Oke, Pak Peter mungkin. Ayo. Ya, terima kasih. Thank you. Kalau Prof Kerry melihat pengaruh paling besar peradaban atau kebudayaan Tionghoa di Indonesia tuh yang Prof Peter Kerry lihat di mananya ya? Iya, sebenarnya tanpa orang Tionghoa, orang Belanda buta, ya. Mereka tidak bisa bertindak, ya. Mereka butuhkan orang yang bisa pergi ke pasar, pilih merica atau long-tailed pepper yang bagus untuk bisa diekspor, dan Belanda tidak bisa itu. Ya, mereka berpaling kepada masyarakat Tionghoa sejak awal, ya. Sebentar lagi kita akan merayakan salah satu anniversary besar dari Batavia bisa menaklukkan Sultan Agung, ya, 1629, jadi ada 400 tahun, ya.
Dan sebenarnya waktu Jan Pieterszoon Koen mendirikan Batavia pada bulan Maret 1619, langkah pertama adalah untuk mengajak Kapitan Cina dari Banten, Sobon Kong, untuk datang ke sini untuk mengatur semua pembangunan untuk Benteng Intan dan semua wilayah dari gudang dan wilayah dari kantor VOC, termasuk sungai yang membelah Gajah Mada Hayamuruk. Gajah Mada, Hayamuruk, Gajah Mada dan Hayamuruk, itu digali oleh orang-orang Tionghoa. Jadi mereka berpaling dan the eyes and ears of the VOC. Tanpa ada orang Tionghoa, juga orang Arab sebagai Shah Banda dan lain-lain di area timur dari Indonesia, tidak mungkin Belanda bisa membuat dari Batavia semacam Manhattan dari Asia Tenggara pada abad 17. Jadi ini salah satu synergy antara dua bangsa. Dan kita bisa lihat itu di Johan van Hoorn, seorang dari keluarga kaya di Amsterdam, ayah punya pabrik mesiu, dan mereka pergi ke Kangxi di istana dari Kangxi untuk satu trade mission pada ujung dari abad 17. Dan di dalam catatan dari Johan van Hoorn, dia sangat gemar sekali orang Tionghoa. Dia mau wakraf folk dan ulat trafikanten. Sangat cerdas untuk dagang dan tidak kenal lelah. Jadi dia mau bawa sebenarnya areal yang menguasai VOC terbuka kepada orang Tionghoa. Tapi the other side of the coin yang menjadi malapetaka adalah bahwa Tionghoa begitu majemuk dan begitu sukses dan bawa pada pertengahan dari abad 18 ada malapetaka dari 9 Oktober 1740 dan itu mulai dari ketakutan Belanda bahwa mereka akan seperti swamped dari orang Tionghoa dan mereka tidak tahu apakah ada kong kali kong atau semacam Rusis atau semacam komplot yang bisa menggulingkan mereka punya kekuasaan. Jadi saya lihat ini adalah semacam synergy dan yang menjadi malapetaka bagi kita di sini adalah bahwa waktu high colonial period, bukan prakolonial. Kalau prakolonial, kita bisa, sumpamanya kita bisa pergi ke Tegarejo pada zaman aman di mana kita bisa minum teh dengan Diponegoro. Kita akan heran melihat rumah tangga seorang Diponegoro. Sebab rumah tangga seorang Diponegoro ada seorang house guest Alansari dari Jeddah yang menjadi pedagang melalui Semarang ke NTT. Ada seorang paman yang favorit Diponegoro, Jogosumo Ngabei, yang sebenarnya keturunan Tionghoa sebab ibunya Masayu Samasanawati dari Pekalongan, orang Tionghoa. Sele favorit dari Hamengkubuwono II. Dan juga kita bisa melihat bahwa dia punya dokter pribadi, orang dari West Bengal, orang Bengali, Islam. Dan dia sangat gemar dengan seorang Calvinis dari Edinburgh namanya John Crawford sebab dia mahir bahasa Kromenggil di dalam 6 bulan. Dan kita bisa ada kesimpulan dari ini. Di dalam masyarakat Jawa ada istilah dados Tiang Jawi, dados wong Jawa. Jadi we become a Javanese. Dan kita bisa menjadi orang Jawa. Mungkin kita tidak punya setetes darah orang Jawa, tapi tingkah laku, cara untuk bisa ada kepekaan di dalam masyarakat, bagaimana untuk bisa menguasai. Dan di dalam baba dari yang ditulis oleh Pak Dedi Ponegoro, dia bilang bahwa seorang Crawford prigel
kados wong Jawa, ya. Dia bisa duduk di Masjid Agung, ya sangat necis sebagai seorang Jawa, ya. Dan dia bisa menguasai bahasa Jawa. Jadi ada satu semen yang bergabung, seorang Tanjin Singh sebagai Kapiten Cina yang Sohib dari Diponegoro, seorang Alansari atau seorang Nur Gali dari Bengal atau seorang Crawford, dan ini adalah menguasai bahasa Jawa. Bahasa Jawa menjadi this is the cement. Tapi ini semua terbengkalai di bawah Belanda di dalam high colonial period. Mereka mengabaikan kepintaran dalam bahasa Bugis atau Makassar atau bahasa Sunda, K.F. Holle yang menjadi guru untuk Mangkunegoro keempat, dan mereka mementingkan salah satu Pasar Malais, Dins Malais, salah satu bahasa yang oleh Diponegoro dijuluk sebagai bahasa ayam, Tidak ada seorang raja petinggi di Nusantara yang akan gemar mendengar bahasa yang kasar ini, bahasa ayam. Dan juga Belanda membuat salah satu sistem di mana ada aliran, ada hierarki, ada segelintir orang yang di golongan atas, nomor satu, seperti kasta, Eropa, dan gelijk gesteld, orang yang bisa disejajarkan dengan Eropa. Pada ujung dari abad 19, 1899 Jepang, 1923 orang Turki, 1930-an ada orang Thai yang bisa disejajarkan dengan orang putih. Tapi di bawah mereka, dan ini salah satu kesombongan besar, mereka tidak menjulukkan diri sendiri sebagai Fremde Westerlingen, orang dari barat yang asing. Tapi golongan ketiga adalah Fremde Ostelingen, Fremde Ostelingen adalah orang Arab, India, dan Tionghoa di sini. Jadi orang asing-asingnya dia sendiri orang asing. Dan yang paling steerage class adalah orang inlander. Dan kalau kita mau KPM seperti saya dari Surabaya, Tanjung Perak ke Makassar, pertama kali saya ke Makassar, ada satu stratifikasi. Saya sebagai seorang Tionghoa atau sebagai orang Fremde Ostelingen, tidak mungkin saya bisa kelas 1. Saya paling-paling kelas 2. Dan orang pribumi seperti istri pertama saya, deck class, mereka akan tidur di geladak. Tidak boleh gabung dengan Prof. Peter sekalipun, istrinya. Saya juga tidur di geladak. Ini saya sudah mahasiswa, tapi sumpamanya kita di Hindia Belanda, tidak mungkin kita bisa beli tiket untuk kelas 1 kalau kita tidak orang Eropa atau gelijk gesteld. Dan tidak mungkin seorang inlander bisa beli tiket kelas 2 kalau mereka tidak Fremde Ostelingen. Dan baru saja, sesudah revolusi, semua bisa, we can climb up onto the top deck. Bung Karno dan Bung Hatta, kemarin saya di rumah Bung Hatta di Jalan Diponegoro 57, saya ziarah ke makam Bung Hatta di Tanah Kusir, masuk di dalam cungkup dan ada aroma dari jasmin, dan saya bisa ada persentuhan bagaimana perjuangan untuk bisa sejajar, bisa ada kita orang pribumi di sini dan ada orang asing dari luar yang ambil mencomot kita punya negara sendiri, seperti Prince Hendrik de Seyvaert, anak sulung dari anak bungsu dari raja, separuh Rusia, separuh Belanda, sebab ibunda dari Rusia, adik dari Tsar Alexander I, dan dia pernah tulis bahwa sebenarnya kalau saya lihat apa yang kita buat di Magelang dengan cidra, dengan durhaka bisa meringkus Diponegoro, memang dengan aksi ini kita bisa meraih Jawa dan semua kekayaan. Memang kekayaan berlimpah-limpah sebab pada 1860-an sepertiga dari semua anggaran dasar dari pemerintah metropolitan Belanda datang dari Batik Slot, datang dari profits dari
Kulturstelsel, ya. Tapi ada warning, ya, warning dari Pangeran Hendrik. Tindakan ini adalah aib di atas pamor kami orang Belanda yang terkenal man of our word. Kita bisa menempati janji. Kalau sudah ada gentleman's agreement, kita akan menempati itu. Sekarang tidak ada petinggi lagi yang akan 100% percaya kepada kita. Lihatlah Imam Bonjol di Kampung Bonjol di Sumatera Barat. Lebih baik saya dibakar hidup di dalam Kampung Bonjol bahwa saya membuka negosiasi dengan Belanda sebab akan berujung seperti di Ponorogo. Dan ada satu saat, ini Prince Hendrik, seorang anak muda 16 tahun, dia meramal, dia bilang, nanti kelak kita akan ada satu perang besar di sini. Bukan hanya di Pulau Jawa, tapi dari Sabang sampai Merauke. Ya, dan dalam perang besar ini, atau kita orang Belanda akan menang telak, atau orang pribumi akan menang telak. Sebab tidak ada jalan pertengahan. Tidak ada seperti Gandhi pernah bilang mengenai Inggris, the British must go, but let's see them off as friends. Yeah? When the Belanda pergi, you did not see them off as friends. Yeah? Ini satu sudden death. Yeah? 8 Maret di Ponorogo masuk ke Magelang untuk dipengkhianati oleh Belanda. 8 Maret Belanda masuk ke Kalijati untuk menghadap dengan Imamura dan surrender tanpa syarat. Mereka mau ada syarat dan Imamura bilang, silakan gentlemen, ini ada 2 staff cars. Nanti saya antar kembali ke Bandung. Tapi ingat, jam 5 sore ini semua pesawat pembom saya akan lepas landas dari Kalijati dan Bandung malam ini akan diratakan dengan tanah. Ya, jadi what is it, gentlemen? Ya, menakluk tanpa syarat. Ya, dan itu the end of karma yang berbuah. Luar biasa pengetahuan Pak Peter ya. Pak, saya mungkin agak lompat dikit. Adakah istilah pribumi, non-pribumi itu berasal dari siapa? Dan apakah dikotomi ini sesuatu yang menyakitkan, Pak? Pernah waktu tahun 60-an kami diberangus semua budaya 67 itu kan. Ya. Orang Tionghoa harus mengganti nama. Jadi kita tidak harus melihat terlalu jauh. Ya. Dan saya kira kita harus jujur ya. Kita harus jujur dengan bagaimana kita menulis sejarah. Ya.